Selamat datang kembali di Orange Garden, channel yang akan bahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Di video kali ini kita akan membahas tentang Alocasia macrorhiza dan apa perbedaannya dengan Colocasia. Tapi sebelumnya teman-teman, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Like, komen, dan share video-video kita agar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat dari video YouTube Orange Garden. Nah teman-teman, macrorhiza itu merupakan salah satu spesies dari genus Alocasia. Alocasia macrorhiza ini sendiri sering disebut dengan sente atau giant taro karena bentuknya yang bisa besar nih, seperti ini, raksasa, giant, dan ukurannya itu bisa 10 kali lipat dari ini. Bayangin, 10 kali lipat dari ini. Seperti contoh di sini ya. Nah, giant taro ini juga biasa digunakan untuk pakan ternak, terutama pakan ikan gurame. Daunnya ini bisa dijadikan untuk makanan ikan gurame. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu nih dengan koleksi Alocasia macrorhiza dari Orange Garden. Kita mulai dari yang besar ini ya. Ini adalah Alocasia macrorhiza Scott. Ukurannya bisa sangat besar, apalagi kalau ditaruh di tanah dia bisa besar sekali. Tuh. Ini masih di dalam pot. Kalau misalnya di tanah dan mendapatkan nutrisi yang sangat baik, dia juga bisa tumbuh dengan besar sehingga dia dinamakan dengan giant taro raksasa. Nah, daunnya ini, batang-batangnya ini biasa dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam kolam untuk makan ikan gurame. Kemudian di sini kita ada Alocasia macrorhiza New Guinea Gold. Tuh, warnanya itu kuning seperti kuning emas. Daun-daunnya kuning. Daunnya kuning, batangnya juga kuning. Alocasia macrorhiza ini berasal dari Papua Nugini. Oleh karena itu makanya namanya menjadi New Guinea Gold. Sudah menjadi tanaman yang agak jarang ditemukan, sudah agak menjadi langka si Alocasia ini, sehingga harganya juga cukup tinggi ya teman-teman. Harganya lebih di atas macrorhiza yang lain. Di sini dia ada versi masih hijaunya. Jadi di awal-awal kehidupannya itu, awal kehidupannya dia kan warnanya hijau seperti ini dengan tulang daunnya berwarna kuning gold gini. Kemudian semakin tua dan semakin banyak mendapat asupan matahari, maka warnanya akan menjadi kuning cerah seperti ini. Jadi ini masih mudanya. Perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Kalau Alocasia ini bisa diletakkan langsung di bawah matahari. Makin kena matahari makin bagus warnanya. Kuningnya itu makin keluar ngecas gitu. Nah, kalau yang di sini ini sama dengan yang ini, hanya saja batangnya agak sedikit berbeda. Kalau di sini batangnya hijau. Kalau yang ini batangnya coklat. Tuh, batangnya coklat. Bisa lihat ya, sama. Kemudian di depan kita punya Alocasia macrorhiza variegata. Tuh, variegatanya hijau putih. Kemarin ini kena cucuran hujan yang sangat-sangat deras di kota Pontianak tuh. Jadinya seperti ini. Jadi air hujan itu bisa sangat membantu tanaman, tapi bisa juga merusak ya teman-teman. Kalau misalnya memang dengan porsi yang tidak mampu ditahan oleh tanaman tuh bisa hancur seperti ini. Kemudian di sini korban ulat. Nah, ada ulat memakannya. Mungkin rasanya nikmat, tapi kecantikannya tetap kita bisa lihat di sini ya. Alocasia macrorhiza variegata ini.
Warnanya seperti corak-corak variegata pada umumnya, seperti kayak monvar gitu. Dan ini ukurannya bisa besar. Kalau ditaruh di tanah langsung dia juga bisa besar banget. Gitu, seperti alokasia. Nah, di sini kalau di sini ada alokasia macrorhiza black stem. Dia tulang belakang dari daunnya itu warna black, hitam gitu. Sedangkan depannya hijau. Bentuk daunnya masih sama dengan ada kuping di sini seperti alokasia yang tadi, tapi tuh warnanya belakangnya seperti ini. Batangnya ini warna seperti ini, coklat sampai ke bawah. Kemudian di sini di sebelahnya masih dengan warna-warna hitam. Di sini ada alokasia plumbea. Masih mirip-mirip dengan dia, tapi dia bukan macrorhiza, dia plumbea. Seperti ini dia warnanya hitam, coklat ya, hijaunya kecoklatan. Tuh masih dengan bentuknya yang sama seperti ini. Dan dia daunnya agak keriput-keriput. Ini alokasia plumbea, walaupun sama ya bentuknya, tapi dia beda spesiesnya. Alokasia plumbea. Nah, jadi apa perbedaannya alokasia dan kolokasia? Perbedaan mendasar dari alokasia dan kolokasia adalah pada umbinya. Kalau pada alokasia itu umbinya lurus saja, maka pada kolokasia umbinya lurus kemudian menggendut. Umbinya menggendut kalau kolokasia. Nah, ini umbi dari alokasia, sementara ini umbi dari kolokasia. Nah, itu dia. Kolokasia itu biasa kita sebut juga dengan talas. Biasa talas yang dimakan itu adalah jenis dari kolokasia. Kalau alokasia seperti ini, saya nggak tahu ya. Memang seperti ini bisa jadi pakan gurame, tapi kalau untuk umbinya, katanya sih bisa dimakan, tapi saya belum pernah coba umbinya. Nah, di sini aku punya kolokasia. Ini aku punya kolokasia esculenta illustris seperti ini, warnanya hitam dan dengan tulang-tulang daunnya warna hijau. Nah, ini adalah contoh kolokasia. Kolokasia. Nah, kalau ini berbeda ya, teman-teman. Kalau ini kolokasia black magic, warnanya hitam saja. Bahkan ada kayak ungu-ungunya gitu ya di tengah-tengah tulang daunnya. Nah, ini hitam. Mereka ini kolokasia. Perbedaan kedua dari alokasia dan kolokasia adalah daunnya. Kalau kita lihat di sini, alokasia ini daunnya naik tegak ke atas, tuh membentuk segitiga ke atas. Sementara kalau kolokasia dia cenderung ke bawah. Daunnya cenderung ke bawah. Lihat. Kita bisa perhatikan kedua daun ini. Lihat, yang ini ke atas, segitiganya ke atas, sedangkan ini segitiganya ke bawah. Nah, itu dia perbedaan kedua dari kolokasia dan alokasia. Nah, kemudian perbedaan ketiga dari kolokasia dan alokasia itu masih dengan daunnya, masih terkait daunnya. Nah, di dalam daun alokasia dan kolokasia ini, kalau daunnya kolokasia ini mempunyai lapisan lilin, sehingga jika ada air dia akan langsung jatuh, tidak melekat di permukaan daunnya. Sementara kalau si alokasia, daun itu masih mungkin melekat. Nah, seperti ini ya. Yuk kita contohin ya. Seperti ini, misalnya kalau ada air membasahi daunnya tuh. Basah ya daunnya dan nempel airnya. Kita coba di kolokasia, daun kolokasia. Tuh, airnya nggak ada yang nempel. Ini kolokasia esculenta. Kita coba di kolokasia black magic. Tuh, bagai air di atas daun talas, seperti itulah contohnya. Nah, kalau ini kita coba ke yang di sini. Alokasia sih. Nih tuh masih nempel gitu airnya. Tuh dia perbedaan dari si alokasia dan kolokasia. Nah, teman-teman, selain ketiga perbedaan dari alokasia dan kolokasia tadi, mereka ini juga memiliki kesukaan yang berbeda. Kalau misalnya alokasia cenderung lebih suka tempat yang teduh,
Sedangkan Colocasia lebih suka yang full sun, mendapatkan banyak sinar matahari. Terus untuk media tanamnya sendiri, kalau Alocasia itu cenderung lebih suka yang porus, media tanam yang porus, sementara kalau Colocasia lebih suka yang banyak tanah dan berair. Jadi kalau misalnya menempatkan Colocasia dalam pot lebih baik tidak berlubang, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Kita sudah belajar tentang Colocasia dan Alocasia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para pecinta tanaman. Mohon bantuannya, like, comment, subscribe, dan share video-video kita. Dan juga jangan lupa, mohon jangan dilewatin iklannya, jangan skip ad ya, supaya kita semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam. Oranje. Bye-bye. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam. Bye-bye.